Hello my friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifra dari kelas PBS 1B, Program Studi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Video ini saya buat untuk mengajukan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu Ayat Ekonomi dan Bisnis. Dosen pengampu Bapak Ishak SEI MEI. Nah, baiklah. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu materi tentang harta. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain. Jadi menurut Hanafiyah, yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud. Secara umum, harta sendiri dibagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama yaitu ada harta lancar, yang kedua ada harta investasi jangka panjang, yang ketiga ada harta tetap, dan yang keempat ada harta tidak terwujud. Dalam hal ini adalah sebagai alat untuk melaksanakan kehidupan dunia, bukan justru menjadi tujuan utama. Tanpa harta, manusia sulit untuk menjalankan kehidupan di dunia dan menjalankan misi membangun masyarakat. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penjelasan dari harta, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Suyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minas sahabi wal fiddati wal hailil musawwamati wal an'ami wal hars salika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang tertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Nah, selanjutnya tafsir tentang surah Al-Imran ayat 14, yaitu tentang Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengungkapkan, tidak ada larangan dalam mencintai kesenangan duniawi. Sebaliknya, ayat ini menjelaskan keburukan atau bahaya yang dapat ditimbulkan dari mencintai yang berlebihan. Sekian penjelasan materi pertama, yaitu tentang harta. Selanjutnya penjelasan materi yang kedua. Let's go. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu materi tentang bekerja. Pengertian dari bekerja sendiri yaitu makna bekerja ditinjau dari segi perorangan adalah gerak daripada badan dan pikiran setiap orang guna memelihara kelangsungan hidup badania maupun rohania. Makna bekerja ditinjau dari segi kemasyarakatan, yaitu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memuaskan kebutuhan masyarakat. Mencari dan mendapatkan uang untuk dapat menjalani kehidupan adalah tujuan yang mungkin dimiliki oleh setiap pekerja. Apabila ini adalah tujuan utamamu, perlu kamu ketahui bahwa besaran gaji yang diterima sangat bergantung terhadap performa dan skill yang dimiliki oleh diri kita. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 102, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa aharuna tarafu bisunubihim halatu amalan salihan wa ahara sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur-baurkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Penafsiran tentang surah ini yaitu tafsir tentang Al-Muyassar. Dan ada orang-orang yang lain dari penduduk Madaniyah dan penduduk sekitarnya yang mengaku dosa-dosa mereka yang menyesalinya serta telah bertaubat darinya. Mereka mencampur adukan amal salih atau berupa taubat, menyesal, mengakui dosa dan yang lainnya dari amal-amal soleh dengan perbuatan buruk lainnya, yaitu tidak turut serta berangkat perang bersama Rasulullah dan mengajarkan perbuatan buruk lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat dan menerimanya dari mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya dan lagi Maha Penyayang terhadap mereka yang ingin bertaubat. Sekian penjelasan materi kedua dari saya. Selanjutnya penjelasan materi yang ketiga. Selanjutnya penjelasan materi yang ketiga yaitu mengenai tentang upah. Pengertian dari upah itu sendiri adalah pembayaran yang diterima karyawan selama melakukan pekerjaan. Dipandang dari segi nilainya, upah itu dibeda-bedakan antara upah nominal atau jumlah yang berupa uang dan upah real atau banyaknya barang yang dibeli dengan jumlah uang. Pengupahan Indonesia pada umumnya didasarkan kepada 3 fungsi. Yang pertama itu ada menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Yang kedua, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang. Dan yang ketiga, menyediakan intensif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja. Nah, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 30 tentang materi upah ini, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahasana amala. Artinya, sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Tafsir tentang surah ini yaitu sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan membuktikan keimanannya dengan mengerjakan kebajikan sesuai tuntunan kami. Kepada mereka, kami memberikan pahala yang besar. Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Demikian penjelasan materi yang ketiga. Selanjutnya penjelasan materi yang keempat, yaitu materi tentang konsumsi. Nah, pada pengertian konsumsi yaitu konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Nah, kegiatan konsumsi bisa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung kepada konsumennya. Tujuan dari konsumsi yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan konsumsi dalam teori ekonomi konvensional adalah untuk mencari kepuasan atau utility tertinggi. Dalam penjelasan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Selanjutnya tafsir tentang surah ini yaitu tafsir dari Syekh Nawawi. Dalam tafsirannya menjelaskan tentang lafal ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maksud dari kalian dari makanan-makanan halal lagi baik dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan ternak yang kami berikan kepada kalian.
Sekian penjelasan materi keempat dari saya. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan materi yang kelima. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang kelima, yaitu tentang produksi. Pengertian dari produksi itu sendiri yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Produksi memiliki beberapa tujuan, mulai dari menghasilkan barang dan jasa, memenuhi kebutuhan manusia, memperluas lapangan usaha, hingga meningkatkan keuntungan. Nah, tujuan kegiatan produksi secara umum untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencapai kemakmurannya. Artinya, seseorang mencapai barang dan jasa dalam jumlah yang cukup. Selain itu, tujuan produksi bagi produsen untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ansala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi zalika la'ayatan liqaumi yasma'un. Yang artinya, dan Allah menurunkan udara atau hujan dari langit, dan dengan udara itu menghidupkannya bumi dan yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendengarkan. Tafsiran tentang ayat ini yaitu dari tafsir Al-Muyassar. Dan Allah dialah yang menurunkan hujan dan awan, lalu mengeluarkan dengannya berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dari tanah setelah sebelumnya tandus lagi kering. Sesungguhnya dalam kejadian diturunkannya air hujan dan ditumbuhkannya tanam-tanaman benar-benar terdapat bukti petunjuk atas kuasa Allah yang membangkitkan yang sudah mati dan menunjukkan sifat keesaannya bagi kaum yang mau mendengar dengan baik, merenung taat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Sekian penjelasan materi yang kelima. Sekian dari semua penjelasan materi dari saya, yaitu ada 5 materi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.